Kenalin, nama aku Maya. Aku mau sedikit cerita di sini. Aku dulu punya pacar loh, namanya Bimo. Tapi sekarang mungkin mantan pacar. Kita LDRan. Kita juga belum lama ngejalin hubungan di bulan Oktober kemarin. Dia anak yang baik, penurut, penyayang, dan dia tahu persis caranya ngehargain cewek. Hubungan kita baik-baik aja, lancar, gak ada kendala. Sampai hari dimana dia ngalamin kecelakaan di daerah Kemang, Bogor. Tabrakan antara mobil dan mobil. Aku dapat kabar ini dari orang terdekatnya, termasuk dari ibunya. Keadaan dia parah banget. Proses evakuasinya memakan waktu sekitar 1 jam. Karena dia terjepit setir mobil dan bangku supir. Setelah evakuasi selesai, dia dibawa ke rumah sakit swasta terdekat dari lokasi kejadian. Dia sempat sadar sebelum akhirnya koma. Rumah sakit yang nanganin dia gak sanggup karena peralatan yang kurang lengkap. Sempat keliling cari rumah sakit yang sanggup nanganin dia dari Bogor sampai Jakarta Selatan, tapi tidak ada. Akhirnya dia dirujuk ke rumah sakit lain dengan jarak yang jauh banget, yaitu di rumah sakit di Aceh. Karena memang mamanya orang Aceh. Di rumah sakit Aceh, dia dapat penanganan lanjutan. Sampai beberapa hari kemudian, akhirnya ibunya ngabarin soal kondisinya yang masih belum stabil setelah bangun dari koma. Sedih, bingung, khawatir gak tahu apa yang harus aku lakuin. Dengan jarak yang jauh, gak mungkin aku bisa nemuin dia langsung. Cuma bisa berdoa sambil tunggu kabar soal kondisinya. Setelah berhari-hari nunggu, akhirnya dia ngabarin aku lewat email. For your information, handphone dia dipegang ibunya. Dan dia ditemenin sama omnya, bukan ibunya. Aku sempat tanya bagaimana kronologis kejadian sebenarnya. Dia bilang kalau dia ngebut bawa mobilnya karena mau cepet sampai rumah untuk istirahat. Karena kondisi dia lagi kurang sehat. Aku sedikit tenang karena aku bisa tahu kondisinya dari dia sendiri. Berhari-hari kita kabar-kabaran sambil dia mulai ngejalanin proses pemulihan. Tapi ternyata dia harus operasi pengangkatan darah beku karena ada pembekuan darah di kepala akibat kecelakaan. Dan itu baru ketahuan. Kaget banget dengar kabar itu. Dia harus balik lagi berjuang lebih keras untuk bisa ketemu hari esok. Hari operasi akhirnya tiba. Sebelum operasi aku kasih dia support untuk bisa lewatin proses ini. Aku selalu bertukar kabar sama ibunya. Gak lama kemudian, aku dapat kabar lagi. Ternyata operasinya ada kendala. Pembuluh darah di kepalanya pecah. Itu artinya harus ada operasi kedua. Aku sedih banget karena aku takut operasi kedua juga ada kesalahan seperti operasi pertama.
Alhamdulillah, operasi keduanya berjalan lancar. Tinggal nunggu pemulihan sebelum dia bisa keluar dari rumah sakit. Tepat di tanggal 20, tanggal yang sama kayak tanggal jadian kita, dia ngabarin aku. Dia bilang udah diizinin pulang sama dokter. Kita sama-sama seneng, karena ya harapannya setelah dia pulang ke rumah, aku bisa samperin dia buat lihat keadaan dia dan support secara langsung. Tapi takdir berkata lain. Di hari itu aku dapat kabar dari mamanya. Sambil menangis, mamanya bilang kalau dia sudah pulang untuk selama-lamanya. Seminggu lebih berlalu setelah dia ninggalin aku dapat pesan dari nomor baru. Katanya aku sombong gak pernah kasih kabar. Aku pun bertanya, "Maaf, kamu siapa ya?" Aku Bimo.